Viral 01 dan 03 kompak gunakan jalur hak angket DPR untuk mengusut dugaan kecurangan pemilu yang sudah masuk kategori terstruktur, sistematis dan masif atau TSM. Bukan lagi jalur Mahkamah Konstitusi atau MK. Bahkan pakar menyebut langkah ini sudah tepat. Kenapa? Karena rakyat sulit untuk bisa lagi percaya kepada MK. Apalagi masih ada Anwar Usman di sana. Logikanya, Gibran saja jadi cawapres produk MK. Apalagi hanya kecurangan yang Gibran sendiri diduga ada di dalamnya. Waktunya perubahan. Lupakan yang lain, pilih Amin. Dukungan menggunakan hak angket DPR RI untuk menyikapi dugaan kecurangan pemilu 2024 terus bergulir. Cara hak angket kompak akan ditempuh oleh pasangan Capres-Cawapres 01 Anies Baswedan Muhaimin Iskandar dan Capres-Cawapres 03 Ganjar Mahfud MD. Adapun gugatan dugaan kecurangan pemilu tahun 2024 akan diarahkan kepada pasangan Capres-Cawapres nomor urut 2 Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka yang di-backup oleh Presiden Jokowi. Walaupun dari pihak kubu 02 sendiri menolak penggunaan hak angket DPR karena masih ada Mahkamah Konstitusi atau MK. Pertanyaannya, kenapa menggunakan jalur hak angket DPR bukan Mahkamah Konstitusi? Menurut dosen dan peneliti yang sekaligus aktivis DRA Husnul Mar'iyah menilai hak angket merupakan langkah politik dalam menyelesaikan persoalan, bukan jalur hukum di MK. Menggunakan jalur Mahkamah Konstitusi atau MK dalam hal ini, maka pihak yang merasa dicurangi terjebak dalam perangkap lawan, yaitu rezim yang berkuasa dan pihak penyelenggara pemilu. Sebetulnya hak angket ini sebagai suatu langkah politik yang selama ini kan kalau kita menggunakan langkah hukum, kita dijebak oleh rezim yang berkuasa, oleh penyelenggara. Selesaikan masalahnya pemilu itu ke Mahkamah Bawaslu dan Mahkamah Konstitusi, kata Husnul dalam sebuah video. Lalu Husnul menjelaskan alasan tidak perlu lewat jalur MK, apalagi terkait kecurangan yang masuk kategori terstruktur, sistematis dan masif atau TSM, sulit untuk menemukan keadilan di MK. Karena MK sendiri adalah mahkamah yang terstruktur dari lingkaran presiden. Persoalannya, kalau TSM tidak mungkin diselesaikan ke Mahkamah Konstitusi, karena Mahkamah Konstitusi sendiri termasuk yang terstruktur. Jadi, Mahkamah Konstitusi itu juga bagian dari struktur itu tadi, terstruktur lanjutnya. Husnul lalu menegaskan bahwa pihaknya tidak lagi punya trust atau kepercayaan kepada MK. Karena lolosnya Gibran sebagai cawapres merupakan hasil dari putusan MK saat diketuai oleh Anwar Usman yang merupakan pamannya sendiri. Makanya yang kita sebut, kita tidak punya trust kepada lembaga peradilan. Contohnya apa? Karena anaknya presiden sendiri juga diputuskan oleh Mahkamah Konstitusi. Kayak gitu kan? Jadi ada iparnya di situ dan seterusnya, tegas Husnul. Sebab bila mengikuti jalur hukum peradilan di Mahkamah Konstitusi atau MK, saat MK mengotok palu, maka semua harus patuh pada putusan itu, walaupun pelanggaran dan kecurangan pemilu itu masih ada.
Sementara menurut Koordinator Tim Pembela Demokrasi Indonesia atau TPDI dan Pergerakan Advokat Nusantara Petrus Salestinus menilai penggunaan hak angket atau interpelasi untuk menyatakan pendapat oleh DPR RI merupakan langkah yang tepat. Menurut dia, tidak semua bentuk pelanggaran pemilihan umum atau pemilu dan tidak semua pelaku maupun korban dapat diselesaikan lewat Mahkamah Konstitusi atau MK, kecuali peserta pemilu yang secara limitatif ditetapkan oleh UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilihan umum. Dengan demikian, maka langkah politik PDIP, Nasdem, PKB, dan PKS mendorong penggunaan hak angket menjadi langkah yang sangat tepat, urgen, strategis, dan konstitusional, sehingga memerlukan dukungan publik yang meluas, kata Petrus dalam siaran pers Sabtu 24 Februari 2024. Sebagaimana dikutip dari kompas.com. Terlebih, MK saat ini berada pada posisi tidak merdeka usai putusan nomor 90 yang mengubah syarat batas usia Capres-Cawapres pada 16 Oktober 2023 lalu. Di lembaga tersebut masih ada Anwar Usman yang merupakan ipar dari Presiden Joko Widodo. Putusan itu keluar saat Anwar Usman menjabat sebagai Ketua MK. Oleh karena kewenangan MK yang terbatas dan berada dalam permasalahan nepotisme dan dinasti politik, sehingga tingkat ketidakpercayaan publik terhadap MK semakin luas dan merata, tutur Petrus. Ia lantas menyebut pandangan pakar hukum tata negara sekaligus Dewan Pengarah Tim Kampanye Nasional atau TKN Prabowo Subianto Gibran Rakabuming Raka, Yusril Ihza Mahendra sesat dan partisan. Diketahui, Yusril sempat menyatakan bahwa pihak yang kalah dalam Pilpres tidak dapat menggunakan hak angket DPR untuk menyelidiki kecurangan pemilu tahun 2024. Seharusnya pihak-pihak tersebut mencari penyelesaian ke MK. Petrus menilai kasus pelanggaran pemilu di mata publik saat ini sudah masuk kategori terstruktur, sistematis, dan masif atau TSM yang sangat merugikan hak-hak rakyat pemilih. Masyarakat selaku pemegang kedaulatan tidak punya tempat untuk mendapat keadilan di MK. Oleh karena itu, masyarakat akan mencari jalannya untuk mengakhiri kecurangan pemilu. Caranya adalah dengan penggunaan hak angket maupun lewat kekuatan massa mendesak Presiden Joko Widodo mundur dan Pilpres harus diulang. Instrumen politik di DPR, yaitu penggunaan hak angket, menjadi kebutuhan dan pilihan langkah yang realistis, urgen, konstitusional, dan sangat strategis, kata Petrus.